Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. La haula wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati dan dirahmati Allah, jemaah sholat Masjid At-Taqwa yang sempurna. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang senantiasa dicurahkan untuk kita semua. Semoga kita senantiasa pandai mensyukuri setiap nikmat agar nikmat-nikmat itu ditambahkan. Amin. Salam dan shalawat tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita pun juga optimal di dalam meladani beliau sehingga tercapai derajat hamba-hamba yang muttaqi, husnul khotimah dan ahlul jannah. Amin. Hari ini tema kita bahasanya adalah kedudukan dan keutamaan akhlak di dalam agama kita, agama Islam. Pengertian akhlak ini dari bahasa Arab ya, khuluq, khuluq, dan artinya budi pekerti, perangai, tingkah laku, tabiat yang berakar dari kata kholaqo. Kholaqo ini bentukan antara kholik pencipta, makhluk yang diciptakan, dan kholqi penciptaan. Nah, makanya akhlak itu menjadi kedudukan kedua setelah tauhid. Rasul Muhammad SAW berdakwah di Mekah 13 tahun lamanya tanpa syariat. Syariat itu baru muncul setelah di Madinah. Maka ayat-ayat di Makkiyah itu ayatnya ayat kabar, ayat sejarah, ayat berita. Tapi begitu syariat, larangan, kemudian perintah itu Makkiyah semua, Madinah. Sehingga Rasul berdakwah awalnya dengan tauhid dan akhlak. Sehingga betapa pentingnya akhlak itu yang memiliki makna budi pekerti, perangai, tingkah laku, tabiat. Rasul Muhammad SAW luar biasa akhlaknya. Gak pernah marah, gak keras hati, lemah lembut. Nah, maka akhlak ini akan menjadi satu hal yang sangat penting di dalam kita berkehidupan. Sumber akhlak ini adalah yang menjadi ukuran baik buruk, mulia tidaknya seseorang, tercela atau tidaknya, itu dilihat dari akhlak. Dan akhlak ini sumbernya ada di Quran dan juga ada di sunnah-sunnah sebagai akal pikiran pandangan, sehingga kita memiliki akhlak-akhlak yang disebut akhlak yang mulia. Maka ruang lingkup akhlak itu ada akhlak pribadi, ada akhlak keluarga, ada akhlak bermasyarakat, ada akhlak kepada bangsa dan bernegara. Terbagi lagi akhlak itu ada 6. Nanti kita bahas satu persatu setiap pertemuan. Jadi pertemuan dengan saya judulnya kuliah akhlak. Nah, tinggal temanya ganti-ganti. Nah, nanti akan kita bahas yang pertama akhlak terhadap Allah, akhlak terhadap Rasul, akhlak terhadap diri pribadi, akhlak terhadap keluarga, akhlak terhadap lingkungan dan masyarakat. Berarti termasuk kantor, pekerjaan itu masuk di sini. Yang keenam akhlak berbangsa dan bernegara. Nah, ini kita bahas nanti satu persatu. Sekarang kita masuk dalam kedudukan dan keistimewaan akhlak. Kenapa kok akhlak begitu pentingnya dalam agama kita? Dalam hadis Baihaqi, Rasul Muhammad SAW bersabda, "Innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus Allah untuk perbaikan akhlak. Coba lihat akhlak mereka dahulu di masa sebelum Islam ini ditempatkan oleh Allah. Akhlak kepada Allah aja aneh-aneh. Ada yang Tuhannya ada 5,
rupa-rupa warnanya, ya. Ada yang tribuan, ya, macam kopi, gula dan susu. Akhlak pada orang kacau semua. Belum lagi berhala, ya, belum lagi menyembah selain Allah, ya, binatang-binatang dikhususkan, disembah. Ini akhlak pada orang rusak. Maka innama bu'itsu liutami makarimah akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk perubahan akhlak semuanya. 6 akhlak tadi, pada Allah, pada Rasul, pada diri pribadi, keluarga, lingkungan masyarakat, bangsa dan negara. Nah, sehingga yang pertama akhlak itu adalah risalah pokok dalam Islam. Karena apa? Rasul tugasnya untuk melakukan perubahan akhlak kebaikan. Jadi risalah pokok. Yang kedua, akhlak merupakan ajaran Islam. Sampai pada saat Rasul ditanya di hadis Bukhari Muslim, sahabat tanya, ya Rasulullah, ma dinu? Rasul, apa itu agama? Rasul menjawab, husnul khuluq, akhlak yang baik. Jadi agama itu akhlak yang baik. Jadi perdisian agama Islam itu dengan akhlak yang baik sebanding dengan ibadah-ibadahnya yang ditetapkan. Pasti akhlaknya jadi baik semua. Kalau sampai tidak berakhlak, malu mengatakan diri sebagai orang Islam. Yang ketiga, akhlak itu besok memberatkan timbangan di pada mahsyar. Di hari kiamat nanti kita dikumpulkan di pada mahsyar. Akhlak-akhlak yang baik ini akan memberatkan timbangannya, kebaikan untuk memudahkan masuk surga. Rasul bersabda, "Man min sayyi asqalu fil mizanil abdil mu'minina yaumal qiyamah min husnil khuluq." Hadis Tirmizi. Tidak ada satupun yang akan lebih memberatkan timbangan kebaikan seorang hamba mukmin nanti pada hari kiamat selain akhlaknya yang baik. Saya ulang, "Man min syai'in athqalu fil mizanil abdil mu'minina yaumal qiyamah min husnil khuluq." Tidak ada satupun yang akan lebih memberatkan timbangan kebaikan seorang hamba mukmin nanti pada hari kiamat selain akhlak yang baik. Dan kemudian orang yang paling dicintai serta paling dekat dengan Rasulullah nanti pada hari kiamat juga yang paling baik akhlaknya. Ini dari Abdullah bin Umar. Maka siapa yang besok ingin berdekatan dengan Rasulullah, ya berakhlak yang baik. Rasul itu akhlaknya baik lah, luar biasa Rasul. Dilempar batu, membalas nggak? Nggak, padahal bocor. Coba ditawari malaikat, mau tak balas? Rasul bilang, lah, jangan. Malah didoakan yang lempar. Allahumma bibiqom itu. Coba ada yang sampurno di saat batu bocor. Malaikat nawari, ya mau tak balas dah. Pakai apa? Tak lempar Jabal Uhud. Ini jalur ilmu, Semeru, Arjuna, Winu, belum masih sama. Kayak itu gitu. Kalau Rasulullah tak mau, ditawari dilempar Jabal Uhud, tak usah didoakan. Kita Ibono, Semeru, Arjuna, Winu, belum masih sama. Kalau kita ibu kalau kita, ya. Nah, maka Rasul begitu luar biasanya, lemah lembut. Kalau sampai ada urusan juga lemah lembut, ngajak juga lemah lembut. Sampai juga harus itu kalau ngajak ngaji teman. Ayo, naik duhur lo, ada 4 ustaz, banyak ilmu ganti-ganti. Ayo, biar banyak ilmu. Gitu, ngajaknya yang enak, kayak ngaji. Ustaz ganti-ganti, cek pinter awam. Jadi diajak, oh berarti aku goblok kan loh. Saya kan buat kata-kata itu, ngaji itu yang enak ya. Itu akhlaknya nanti menunjukkan benar. Kemudian yang keempat, Rasul menjadikan baik buruknya akhlak itu sebagai ukuran kualitas iman. Jadi baik buruknya akhlak seseorang menunjukkan kualitas iman. Bayangin, baik buruknya seseorang imannya kelihatan dari akhlaknya. Hadisnya Tirmidzi lagi. Rasul bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa." Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Tuh. Innamal mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Tuh, jadi kalau lihat
lihat akhlak seseorang kelihatan, oh ini berarti yang genah, imannya kelihatan ya. Kemudian bukti lagi bahwa baik buruk seseorang kelihatan dari akhlaknya, imannya itu. Hadisnya Hakim, hadis riwayat Hakim dan Tobrani. Rasul bersabda, al-hayu wal iman qarna al jami'ah wa idza rafa'a ahaduhuma rafa'al akhar. Rasa malu dan iman itu satu. Apabila salah satu hilang, yang lain ikut hilang. Saya ulang, al-hayu wal iman qarna'ul jami'ah. Rasa malu dan iman itu menjadi satu kesatuan. Wa idza rafa'al ahaduhuma rafa'al akhar. Salah satu hilang semuanya. Sekarang saya tanya, orang yang punya iman itu punya malu kan? Hah? Sekarang saya tanya, kalau orang punya malu, apakah dia beriman? Halo, bisa bicara dengan salah sambung. Oh, kalau ini nyambung, tahulah. Orang beriman itu punya rasa malu gak? Ya. Nah, sekarang orang punya malu, apakah dia pasti beriman? Belum tentu. Banyak orang di luar Islam itu punya malu, ya. Nggak pernah BAB di tengah jalan, gitu. Nggak PHK di pinggir jalan sembarangan, punya malu. Tapi belum tentu beriman. Banyak yang non Islam, apalagi Allah sendiri mengatakan di luar Islam tidak disebut beriman, tidak disebut beriman di luar Islam. Maka disinilah rasa malu dan iman itu jadi satu. Kalau sudah punya rasa malu, wih, materi. Penyakit di negeri manapun kan 4 ya. Tuna bicara, tidak bisa ngomong. Tuna aksara, tidak bisa baca. Tuna rungu, tidak bisa mendengar. Tuna bicara, tidak bisa ngomong. Tadi tidak bisa nulis, baca. Untuk negeri konoha itu tambah 1. Tuna rupa, lo boleh kaderai sekarang. Udah kaderai ngapain? Gak diisi. Nah, saudaraku, Rasul bersabda lagi, bukti bahwa iman itu terlihat dari akhlaknya. Hadis yang punya Bukhari, Rasul bersabda, walillahi la yu'minun, walillahi la yu'minun, walillahi la yu'minun. Sampai 3 kali loh. Demi Allah gak beriman, demi Allah gak beriman. 3 kali, demi Allah gak beriman. Sahabat nanya, fahaman ya Rasulullah, siapa itu Rasul? Rasul menjawab, alladzi la ya'maru harjarohu baqa'ahu, yakni orang yang tetangganya tidak aman lagi dengannya. Hati-hati loh ya, tetangganya sudah gak aman lagi dengannya. Ini sudah iman atau tak tepat. Jadi kalau kita misalnya pulang kabur, sok itu mau gitu kemana? Alamat nih. Wah, ini gak ditutupi lawan ibu, berarti saya beriman nih. Ya. Makanya, jadi harus betul-betul diperhatikan. Di kampung saya dulu, di gang tempat saya tinggal itu, diparingi Allah luar biasa. Gang tempat saya tinggal, ada tetangga yang punya jambu kristal ya, berbuah banyak. Yang sebelah sini jambu air, berbuah. Ada yang serikaya, berbuah. Terus ada yang ini apa namanya, belimbing. Ada yang mangga jadi 2 macam. Ada yang golek, ada yang gadung, Pak Wisnu. Ada yang rambutan. Itu surga, berbuah semua, keren. Cuman ya gitu, kalau berbuah kita harus melean. Kenapa? Ada codot sarungan di sana. 2 orang itu kalau ngambil, tidak cuma sedikit Pak, sawit ditengok kalau bawa sarung lo dicancang. Maka disebutkan yang codot sarungan. Itu kalau sudah siang lewat, jaga gambar ini. Nah, malam kita melean, jaga supaya besok keduman kabeh. Lek digawa codot sarungan itu. Nah, jadi kalau malam kita di mana tetangga yang sudah berbuah, kita cangkruk di bawah pohon itu. Depan rumahnya ada yang karambol, ada yang catur, ada yang monopoli,
ada yang main ludo, pokoknya kok sampai supaya kok gak kena codot sarungan. Kok codot sarungan nih? Nah, jupo sawit nih, nah diwenti. Masih lagi tentang bahwa baik buruknya akhlak seseorang itu dilihat dari akhlaknya. Iman seseorang terlihat dari akhlaknya. Hadisnya Bukhari Muslim, Rasul bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyu'min khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaknya berkata yang baik. Nah, gak bisa ngomong api, lebih baik. Iya, hati-hati lo ngomong sama ngomong. Suaramu enak, tapi yang mana gak nyanyi loh. Sini nyaut, ibu coba nyanyi, ngomong aja sepales, putar. Maka hati-hati, gak bisa ngomong yang api, lebih dia. Ya. Kemudian dilanjutkan lagi hadis yang sama masih. Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, menghormati tetangganya. Hormati dengan baik-baik tetangga ini, ya. Jangan sembarangan. Yang keempat, mangkana yu'minu, masih yang sama, mangkana yu'minu billahi falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, menghormati tamunya. Betul. Jadi kalau ada tamu itu boleh mengambil haknya nggak nginep di rumah orang muslim? Saya bertamu, saya mau ngambil hak nginep itu boleh nggak? Berapa hari? 3 hari. Kalau sampai hari keempat belum pulang orang ini, kata Rasul, matikan lampu. Listrik rumah matikan. Tetap tamu itu boleh ya? Betul kata Pak tamu ini. Hari kelima kok belum pulang, matikan semua air. Perairan rumah matikan, tidak ada ya. Air minum ditutup dulu. Nah kok tunggu geledekan baju matikan. Hari ke 6 masih tinggal, matikan dapur. Nggak masak, nggak apa-apa. Tetap tunggu online apa? Hari ke-7 kok masih belum pulang, tinggalkan rumah kata Rasul keluarga. Pamit tinggal kemana gitu? Berbohong kemana? Tinggal. Aku gini, terus kamu perlu ngomong tak jogo. Bagaimana teman tamu sih. Nah ini cerita hadis ini ada Saman dan Abu Darda. Abu Darda itu istrinya itu kayak penggaris ditekuk 27 kali, nggak lungset. Lungset. Ini orang tak bujuni sahabat kok sampai lungset. Kenapa? Pengen tahu Saman. Terus mengambil kesempatan nginep 3 hari, pengen tahu kenapa kok bujuni sampai lungset. Datang ke Abu Darda, sampai di rumah Abu Darda siang hari minta minum, dibuatkan minum 1 tok. Sahabat bilang, kenapa cuma 1? Aku puasa. Puasa apa? Sunnah. Rasul bersabda, begitu kan? Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa beriman pada Allah dan hari akhirat, hormati tamu. Aku tamumu, ayo minum bersama. Wajib ini. Batalkan puasa sunnah. Ambil ketupel buat lepas minum. Nah kalau jenengan misalnya ada tamu pas puasa, tamunya maksa, kalau pengen melanjutkan puasanya ya, pengen melanjutkan minumnya gini dok. Klek wes 1 teguk, ojo tepaan. Saya sama-samanya. Kalau masih mau melanjutkan puasa sunnahnya, minumnya seteguk aja. Fred, ngancani dok taruh, wis ngobrol, tamunya entek ya jangan. Tapi jangan dibalik jadi modus yuk. Puasa sunnah wis kok nolak yuk, kok luwe. Ojo sing geragas dilipuni. Kalau percaya aja mobil, mana nih? Ini modus kayaknya. Nah, maka di sini kan tamu itu harus dihormati. Jangan dibalik ya. Jangan tamunya puasa disuruh berbuka. Hati-hati. Tuan rumah boleh dipasang tamu untuk berbuka. Ya. Kemudian yang kelima, Islam menjadikan akhlak yang baik sebagai bukti ibadah. Ya. Dalam surat Al-Ankabut, surat 29:45, wa aqimus sholat inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tuh. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Kalau kita ibadah dengan baik dan benar ibadahnya, berinteraksi dengan Al-Quran, pasti akhlak kita baik. Jadi akhlak ini buahnya ibadah. Termasuk orang yang puasa. Hadisnya Ibnu Huzaimah. Maka Rasul mengatakan walaisa saumu minal aqli wa innama siyamu
minal adu. Bukankah puasa itu hanya menahan makan dan minum saja? Bukan. Puasa itu termasuk menahan dari perbuatan kotor dan perbuatan keji. Jadi kalau sampai ada wa inna sabbaka ahadu, apabila ada orang yang menyapa kamu, au jahalu, dengan jahil padamu, katakan maaf saya puasa. Nah. Jadi kalau dijahili orang waktu masuk nggak poso, bilang aja sepulane ya saya puasa. Nggak jadi jahil dia. Ada orang garai, senangannya garai. Garai itu bahasa Indonesia nya apa? Nggak ada yang pas. Jawa pas garai. Nah, kemudian yang keenam, Nabi Muhammad SAW senantiasa mengajak untuk kita meminta selalu pada Allah akhlak-akhlak yang baik. Ya. Allahumma hahdani ahsanil akhlak fa innahu la yahdi il ihsana. Ya Allah, tunjukkanlah aku jalan yang baik menuju akhlak yang baik, karena sesungguhnya tidak ada yang bisa memberi petunjuk menuju jalan yang baik itu. Nah, jadi akhlak ini luar biasa. Yang ketujuh, terakhir, cukup banyak di antara ayat-ayat yang diberikan orang yang mematuhi perintah itu tidak diragukan lagi orang yang ayat-ayat Al-Quran tentang akhlak ini membuktikan pentingnya akhlak dalam Islam. Mudah-mudahan Allah beri kita semua yang hadir siang ini hidayah, inayah, bimbingan, pertolongan, sehingga dijadikan kita itu memiliki akhlak-akhlak yang akhlakul karimah. Amin. Allahumma amin. Ada yang mau didiskusikan? Nggak ono. Selak bededek jajane ya. Cukup. Tibano menakno ini nih, tak pikir takon. Iya, saya tuh kalau ada yang gini langsung nengok. Ono mana yang ini garuk-garuk. Ya udah, ayo kita tutup dengan doa khafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wa afu minkum. Besok pertemuan berikutnya adalah judulnya Mas Agung, untuk pertemuan besok judulnya ciri-ciri akhlak dalam Islam. Ciri-ciri akhlak. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.